Dan Anda masih menyaksikan CNN Indonesia Breaking News. Sidang isbat pandemi corona yang melanda Indonesia membuat banyak kegiatan terganggu, baik itu di bidang ekonomi, sosial budaya, hingga keagamaan. Termasuk Ramadan kali ini yang ikut terbentur dengan masa pandemi. Banyak peraturan pemerintah yang menghilangkan kebiasaan masyarakat Indonesia di bulan suci untuk menekan angka penyebaran COVID-19. Lantas bagaimana menjalani aturan tanpa mengurangi makna dari bulan suci Ramadan? Malam ini kita akan membahasnya dengan para narasumber yang sudah bergabung dari luar studio melalui sambungan telepon. Ada Pak Anwar Abbas, Sekjen Majelis Ulama Indonesia. Selamat malam Pak Anwar. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan nanti akan juga bergabung melalui sambungan telepon Dirjen Bimas Islam Kemenak Kamarudin Amin dan juga Profesor Azumardi Azra Cendekiawan Muslim. Tapi sekarang ini saya akan bertanya dulu ke Pak Anwar Abbas. Pak Anwar, ini MUI bagaimana kemudian memberikan edukasi atau juga pemahaman kepada masyarakat? Karena Ramadan kali ini sangat berbeda dengan Ramadan-Ramadan sebelumnya. Ramadan ini kita harus lalui di tengah pandemi COVID-19 sehingga masyarakat ini terutama umat Islam menjalani ibadahnya ini kemudian masih tetap khusyuk begitu, tidak perlu datang ke masjid tapi tetap bisa beribadah di rumah dan tidak mengurangi amalannya begitu, Pak Anwar. Iya. Virus corona ini kan adalah sebuah virus yang cepat menular dan sangat berbahaya ya. Nah, oleh karena itu kita harus memperhatikan dan mendengar suara, seruan dan pandangan dari ahli medis dan para saintis. Dan menurut ahli medis serta saintis, untuk memutus mata rantai dari penyebaran dan penularan virus ini, kita harus melakukan physical distancing. Oke. Saran itu oleh MUI sudah dikaji. Dan hasil keputusan daripada Komisi Fatwa, ya kita harus mendukung itu. Karena sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada dalam ajaran Islam. Di mana Al-Quran menyatakan kita tidak boleh membiarkan diri kita jatuh ke lembah kebinasaan. Dan para ulama juga sangat mendukung sebuah prinsip yang disebut dengan la dororo wala diroro. Kita tidak boleh mencelakai diri kita dan kita juga tidak boleh mencelakai orang lain. Dan yang namanya virus ini atau wabah ini kan adalah berbahaya dan dia akan menimbulkan kemafsadatan. Ada prinsip dalam Islam yaitu ad-doror yuzal. Yang namanya kemudaratan itu harus dihilangkan. Karena kalau seandainya kita berkerumun-kerumun dan berkumpul dengan orang yang banyak jumlahnya, maka tidak mustahil kita akan tertular. Dan salah satu caranya adalah menghindar. Oleh karena itu MUI menyarankan supaya di daerah yang memang menurut para ahli dan pemerintah potensialiti bagi menyebarnya virus tersebut masih tinggi, ya kita menyarankan supaya kita tidak menyelenggarakan sholat Jum'ah secara bersama-sama, tapi mengganti dengan sholat zuhur. Dan karena bulan puasa akan datang, di mana biasanya kita itu melakukan sholat tarawih dan witir di masjid dan atau musola, maka MUI menghimbau masyarakat untuk tidak menyelenggarakan sholat tarawih dan sholat witir secara bersama-sama di masjid dan di musola. Tapi kita menyelenggarakannya di rumah kita masing-masing bersama keluarga. Saya begitu. Oke, Pak Anwar, nanti saya akan kembali ke Anda. Saya akan menyapa Pak Kamarudin Amin, Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama. Selamat malam Pak Kamarudin. Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kamarudin, tadi saya sudah berbincang dengan Sekjen MUI, Pak Anwar Abbas. Saya akan langsung bertanya ke Anda, apa langkah yang akan dilakukan kemudian oleh Kementerian Agama untuk memberikan edukasi dan juga pemahaman kepada masyarakat pada saat nanti bulan Ramadan tidak perlu melakukan ibadah-ibadah di masjid begitu. Karena sebelum bulan Ramadan ini masih banyak sebetulnya masyarakat yang tetap datang ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat dan juga sholat 5 waktu begitu, Pak Kamarudin. Ya, jadi edukasi secara masif kita lakukan. Kita melibatkan seluruh struktur Kementerian Agama. Ada 50.000 penyuluh-penyuluh agama. Ada KUA, ada Kementerian Agama, Provinsi, dan Kabupaten Kota. Kita juga mengajak Majelis Ulama Indonesia, para ulama, para asatiz, para mubalik, kita ajak untuk bisa bersama-sama mencerahkan, mencerdaskan, dan menginformasikan kepada masyarakat kita bahwa sesungguhnya tidak ada keharusan, kewajiban bagi kita untuk melaksanakan ibadah di masjid, apalagi dalam kondisi darurat seperti sekarang ini. Tinggal dan beribadah di rumah bersama keluarga adalah yang terbaik dan pilihan yang harus kita ambil. Kita beribadah bersama keluarga kita, keluarga inti, keluarga kecil kita. Insya Allah nilai dan kualitas ibadah kita tidak berkurang. Itu yang harus kita
sampaikan secara masif terus-menerus kepada masyarakat kita, karena masalah ini adalah masalah keyakinan, masalah agama, tentu tidak mudah juga ya kita meyakinkan masyarakat kita, sehingga perlu sinergi dari seluruh warga bangsa, termasuk media khususnya, saya kira juga harus berkontribusi untuk bersama-sama kita meyakinkan masyarakat kita bahwa kemanusiaan adalah hal yang paling penting yang harus kita bersama-sama jaga. Laqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat dan seterusnya. Jadi kita wajib hukumnya untuk menjaga kemanusiaan, karena Tuhan sendiri sangat menghargai, sangat memuliakan kemanusiaan itu. Jadi menjaga jiwa, menjaga nyawa adalah hal yang paling fundamental dalam ajaran agama yang harus kita jaga bersama. Mari kita bersama-sama meyakinkan masyarakat kita bahwa beribadah di rumah adalah hal yang sangat baik dan harus kita lakukan dalam kondisi COVID-19 sekarang ini. Pak Kamarudin, untuk edukasi, Kementerian Agama mengajak ormas-ormas Islam, termasuk kemudian dengan MUI untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat. Bagaimana dengan pengawasannya ke masjid-masjid? Karena kan ini sangat sulit sekali mengingat jumlah masjid di Indonesia ini sangat banyak sekali, dan ada beberapa masjid yang juga masih tetap menyelenggarakan sholat tarawih. Dalam untuk menegakkan atau menertibkan masyarakat kita. Kita berusaha untuk mengajak masyarakat kita agar mengikuti himbauan pemerintah dengan keikhlasan, dengan ketulusan, dengan kesadaran sendiri bahwa memang pilihan kita adalah harus berada di rumah. Jadi pencerahan, pencerdasan dan upaya-upaya untuk memberikan informasi kepada masyarakat kita harus terus-menerus kita lakukan secara masif oleh seluruh kita yang kira-kira memahami persoalan ini. Tapi Pak Kamarudin, memang sulit ya sebetulnya ya untuk memberikan edukasi dan masyarakat mengerti, terutama di wilayah-wilayah yang memang sulit terjangkau begitu. Ada beberapa pemahaman masyarakat kita kan sangat bervariasi ya. Ada yang memang sangat memahami, ada juga yang tidak memahami dan tidak mau memahami. Jadi inilah yang menjadi tantangan kita, pekerjaan kita yang harus sama-sama kita lakukan. Karena persoalan ini bukan juga murni persoalan agama sebenarnya. Di sini juga ada persoalan psikologi, ada persoalan budaya, bahkan ada persoalan ekonomi juga. Sehingga ya memang tidak bisa Kementerian Agama atau Majelis Ulama Indonesia saja yang melakukan tugas ini. Semua bersama-sama kita, seluruh keluarga bangsa bersinergi untuk bersama-sama bisa dan harus melakukan pencerahan ini kepada masyarakat. Karena tanpa masyarakat berkontribusi, tidak mungkin COVID-19 ini bisa kita usir secepatnya. Oke, nanti saya akan kembali lagi ke Pak Kamarudin. Saya akan berbincang dan juga menyapa Profesor Azumardi Azra, cendekiawan Muslim yang sudah bergabung melalui sambungan Skype. Selamat malam, Prof. Azra. Selamat malam, Mbak. Prof. Azra, tadi saya sudah berbincang dengan Dirjen Bimas Islam Kemenak, Pak Kamarudin Amin, dan juga sebelumnya dengan Sekjen MUI. Tadi ada yang menarik bahwa pemahaman masyarakat itu sangat berbeda-beda, terutama Kementerian Agama ini sudah memberikan edukasi, Prof. Azra, kepada Kementerian Agama sudah memberikan edukasi kepada masyarakat untuk beribadah saja di rumah. Namun nyatanya sebelum bulan Ramadan ini masih banyak yang beribadah melaksanakan sholat Jumat di masjid-masjid. Untuk bulan Ramadan ini mungkin Anda bisa memberikan pemahaman juga kepada masyarakat tanpa mengurangi amalan. Sebetulnya semua umat muslim ini bisa beribadah di rumah dengan khusyuk begitu, melaksanakan sholat tarawih, kemudian sholat 5 waktu, begitu, sholat witir begitu. Ya baik, Mas. Sebetulnya kuncinya bukan pada umat ya, pada katakanlah umat di lapisan bawah ya, tapi kuncinya itu adalah pada ustadz-ustadz. Jadi kalau kita simak ya, ada pihak yang tidak setuju, misalnya tidak ada jamaah sholat berjamaah di masjid, apakah sholat Jumat, apakah sholat fardu ataupun sholat tarawih. Itu yang menentang itu, sebagian besar itu yang kita kena itu adalah ustadz-ustadz. Jadi oleh karena itu yang perlu dalam tanda kutip ya, diinsafkan, diberikan penyadaran oleh Kementerian Agama dan oleh kita semua, oleh MUI, oleh ormas-ormas Islam. Itu adalah ustadz-ustadz itu yang ada pada tingkat akar rumput, yang kemudian ada juga yang kita menyampaikan itu menolak misalnya himbauan dari pemerintah atau dari Kementerian Agama atau dari MUI supaya dihindari kerumunan, dihindari berjamaah begitu. Itu ada ustadz-ustadz yang memang nadanya itu sangat keras, nadanya itu malah memprovokasi. Kemudian mensejajarkan virus corona itu dengan kekuasaan Allah. Jadi kalau orang takut sama corona, mana yang lebih takut corona atau lebih takut kepada Allah? Nah, kayak begitu. Jadi argumen-argumen yang demagogis gitu, yang retoris, yang kemudian oleh masyarakat, oleh umat di bagian bawah itu kemakan mereka, gitu, percaya mereka. Jadi oleh karena itu saya kira
kalau mau Kementerian Agama bisa mengumpulkan atau mengadakan temuan ya di masyarakat tingkat bawah dengan memanggil ustadz-ustadz itu, penceramah-penceramah itu, terutama di daerah-daerah yang merah ya, daerah-daerah yang merah yang memang dari catatan pemerintah, dari Kementerian Kesehatan, dari Pemda itu memang merah. Tapi ada juga memang, dan disinilah saya kira ustadz-ustadz itu perlu diberikan pemahaman, diberikan pengertian mengenai pentingnya untuk menjaga kehidupan manusia itu. Iya, Prof. Azra, nanti kita akan lanjutkan usai jeda. Nanti saya akan bertanya juga kepada Kementerian Agama bagaimana mereka menggandeng para ustadz dan juga para pemuka agama untuk bisa memberikan pemahaman yang lebih jelas lagi, yang lebih clear kepada umat Islam, terutama di akar rumput tadi yang sudah disebutkan oleh Prof. Azra. Kita akan kembali sesaat lagi, tetap bersama kami. CNN Indonesia Breaking News. CNN Indonesia Breaking News. Anda masih menyaksikan CNN Indonesia Breaking News dan kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita dengan para narasumber yang bergabung dari luar studio. Ada Pak Anwar Abbas, Sekjen MUI, kemudian Profesor Azra, Cendekiawan Muslim, dan Pak Kamarudin Amin, Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama. Saya mau langsung ke Pak Kamarudin. Tadi sebelumnya Prof. Azra sudah menyebutkan bahwa kuncinya ini ada di para ustadz yang sangat relasinya ini berdekatan dengan umat muslim yang di akar rumput, sehingga sebetulnya Kementerian Agama harusnya bisa memberikan pemahaman dan juga berkomunikasi untuk mengajak para ustadz memberikan pemahaman begitu, terutama ustadz-ustadz yang menolak ibadah dilaksanakan di rumah begitu, Pak Kamarudin. Ya, betul sekali apa yang disampaikan oleh Prof. Azra tadi, dan sekarang ini sesungguhnya kita sudah sedang dan terus melakukan komunikasi-komunikasi dengan para asatidz tadi, para ustadz, para mubalik tadi, lewat para penghulu, lewat para penyuluh, lewat para aparatur sipil negara, Kementerian Agama, dan juga karena kami mengatakan atau melihat bahwa sesungguhnya persoalan ini bukan murni persoalan agama saja. Tentu ada yang murni agama, tapi ada juga yang persoalan lain, misalnya persoalan ekonomi. Ada yang terdampak ya, termasuk para ustadz kita juga terdampak karena tidak lagi bisa berceramah dan seterusnya. Sehingga juga langkah yang kita ambil, kita mencoba mengidentifikasi mereka-mereka yang terdampak dan kita carikan jalan keluar. Misalnya kami sedang mengajak Basnas ini untuk bersama-sama bisa membantu para ustadz dan juga para guru-guru ngaji. Untuk mereka yang terdampak dengan COVID-19 ini secara ekonomi maksud saya. Jadi saya kira pendekatan seperti ini akan terus kita lakukan. Di samping tentunya pendekatan persuasif yang lain, kita ajak mereka komunikasi, berdiskusi supaya kita bersama-sama yang mengamankan negeri inilah dari wabah COVID-19 ini. Pak Anwar dari MUI sendiri apakah sudah mengajak diskusi para ustadz-ustadz yang sangat keras menolak tetap bersikukuh untuk melaksanakan ibadah di masjid, begitu Pak Anwar? Ya, apa yang disampaikan oleh Prof. Azra tadi memang itu sebuah masalah yang ada di lapis bawah ya. Karena ada sebagian ustadz yang menyatakan barang siapa yang takut kepada virus corona maka dia musyrik, mempersekutukan Allah. Padahal kan rasa takut itu kan adalah fitrah manusia, sudah pembawaan ya. Kita wajar saja takut. Cuma takut kepada Allah dengan takut kepada virus kan berbeda. Kalau kita takut kepada Allah, berarti kita takut kepada Khalik. Kalau takut kepada virus, berarti kita takut kepada makhluk. Kalau kita takut kepada Allah sebagai Khalik, kita berusaha mendekatinya dengan melaksanakan segala perintahnya, menjauhi segala larangannya. Tapi kalau kita takut kepada makhluk, kita menjauhinya. Ya, dengan melakukan physical distancing. Jadi oleh karena itu menurut saya ya jangan sampai ada yang menafsirkan takut kepada virus corona ini adalah musyrik gitu. Karena kita tidak akan pernah memposisikan virus itu sebagai Tuhan. Kecuali kalau seandainya kita memposisikan virus itu sebagai Tuhan, maka berarti kita musyrik. Sementara saya lihat tidak ada orang yang memposisikan virus itu sebagai Tuhan, tetapi ada sebagai sesuatu yang ditakuti. Sama halnya dengan kita takut kepada harimau. Jadi itu rasa takut yang bersifat tabiiyah, yang bersifat natural itu takut. Jadi agak berbeda ya takut kepada Allah dengan takut kepada virus. Seperti saya katakan tadi, takut kepada Allah kita ingin mendekat kepadanya. Dan bulan suci Ramadan ini kita pergunakan untuk mendekatkan diri kepadanya dan kita berdoa. Pada bulan Ramadan ini, karena bulan Ramadan ini bulan suci di mana doa-doa kita akan mustajab, akan diijabah oleh Allah. Maka mari kesempatan bulan puasa ini kita pergunakan untuk berdoa
meminta kepada Allah supaya virus ini cepat angkat kaki dari negeri ini. Sehingga kehidupan ekonomi bisa bergulir kembali dan kehidupan masyarakat akan normal kembali. Ya, Pak Anwar. Ya, Pak Anwar, tapi dari MUI sendiri sudah melakukan upaya persuasif begitu kepada ustadz-ustadz yang tetap keras menolak tadi? Saya rasa fatwa MUI sudah menyebar ya. Media-media sosial, TV, radio, saya rasa umumnya sudah pada tahu apa isi fatwa dari MUI. Cuma kan seperti disinyalir oleh Pak Azumar Azra tadi, ada sekelompok kecil ustadz yang menolak gitu kan. Dan bahkan ada yang menyatakan bahwasanya barang siapa yang takut pada virus corona maka dia musyrik. Nah, siapa orang Islam yang tidak takut dicap musyrik? Semua orang Islam takut dicap musyrik. Nah, pertanyaan adalah betulkah takut kepada virus corona itu musyrik? Ya tidaklah. Karena berbeda gitu. Prof Azra, saya akan kembali lagi ke Anda. Prof Azra, jadi kemudian kalau misalnya Kementerian Agama sudah memberikan upaya persuasif begitu kepada masyarakat, namun masyarakat tetap berbondong-bondong datang ke masjid, mungkin Anda juga bisa memberikan insight begitu, memberikan pandangan bahwa amalannya ini tidak akan berkurang begitu, Prof, kalau mereka ataupun umat muslim ini tetap beribadah, melakukan itikaf, ini tidak perlu ke masjid tapi itikaf di rumah saja, itu sama sebetulnya nilai amalannya begitu, Prof. Ya, jadi seperti yang dibilang oleh Pak Dirjen tadi, ini memang masalahnya sangat kompleks ya. Termasuk juga soal ekonomi dari para ustadz ini, mubalik ini. Ya, jadi banyak ya adalah ustadz-ustadz yang memang kerjanya berceramah ya kan. Mereka bukan ASN, ya pendapatannya pemasukan kehidupan sehari-harinya dari berceramah itu, mengajar dan sebagainya. Sekarang mereka kesulitan itu, dan oleh karena itulah saya kira MUI setahu saya itu ada Satgas untuk menghadapi COVID-19 ini, dan juga Dewan Masjid Indonesia di bawah pimpinan Pak Yusuf Kalla itu sudah melakukan upaya-upaya penyantunan, memberikan santunan kepada ustadz-ustadz yang memang menghadapi kesulitan ekonomi. Nah, jadi itu langkah yang bagus. Saya kira Kementerian Agama bisa memperkuat itu. Nah, yang kedua, kalau misalnya di masjid-masjid tertentu di daerah merah, misalnya kayak di Jakarta ini, katakanlah di Mampang Perapatan atau di mana, mungkin di Bekasi dan lain sebagainya, saya kira Kementerian Agama bersama MUI harus turun mengajak ustadz itu dialog, berbicara, dan ini memang diharapkan yang senior. Kalau penyuluh yang disebutkan oleh Pak Dirjen itu, rata-rata penyuluh itu umumnya orang-orang yang lebih dipandang sebagai pegawai negeri, sebagai ASN daripada sebagai kiai yang mumpuni. Oleh karena itu memang harus diturunkan kiai-kiai yang mumpuni itu dari MUI atau dari ormas Islam, pimpinan ormas Islam yang menguasai berbagai argumen, berbagai hujah keagamaan, dalil keagamaan untuk bisa berdialog dengan ustadz-ustadz yang masih saja tetap mau menyelenggarakan salat tarawih misalnya di masjid di daerah-daerah merah. Kalau di daerah-daerah hijau, saya kira mungkin kalau para ustadznya itu atau para katakanlah berbicara dengan pimpinan daerah, dengan dinas kesehatannya, saya kira itu mungkin lebih bisa ditolerir. Tapi untuk di daerah merah kan gawat sekali. Jadi oleh karena itu tidak cukup memang yang dibilang oleh Pak Anwar Abbas sudah ada fatwa, sudah ada edaran, itu nggak cukup. Saya kira harus proaktif mendatangi mereka. Kalau perlu mengumpulkan mereka, mengundang mereka gitu. Saya nggak tahu ini agak sulit ya keadaannya, tapi ya mungkin bisa dengan cara-cara tertentu, dengan cara virtual dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir Mbak, ini juga yang juga harus diatasi, saya kira lebih kepada pemerintah dan partai-partai, yaitu ini ada beberapa survei yang menunjukkan bahwa sikap bersikeras gitu ya di kalangan umat Islam yang menolak apa saja kebijakan pemerintah termasuk kebijakan MUI itu masih terkait dengan sikap politik sisa-sisa dari pemilu 2019 yang lalu, Pilpres 2019 yang lalu. Dan oleh karena itulah saya kira pimpinan partai yang dulu mungkin terkait dengan kelompok-kelompok Islam tertentu berusaha memberikan penyadaran juga, memberikan pengertian juga kepada umat Islam ini yang tidak mau menerima, karena ketidakmauan menerima itu juga terkait dengan sikap politik mereka yang masih tersisa pasca
Pilpres 2019. Ya. Oke. Terima kasih sekali Profesor Azumardi Azra, cendekiawan Muslim, dan sebelumnya ada Sekjen MUI Anwar Abbas dan Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama Kamarudin Amin atas waktunya untuk berbincang, memberikan edukasi dan juga pemahaman kepada masyarakat untuk tetap beribadah di rumah, dan selamat menunaikan ibadah puasa Bapak-bapak dan juga Prof Azra. Terima kasih sekali waktunya untuk CNN Indonesia Breaking News malam hari ini. Dan Raja Salman bin Abdul Aziz Arab Saudi membolehkan pelaksanaan sholat tarawih di 2 masjid suci, yakni Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. CNN Indonesia Breaking News, sidang isbat akan segera kembali, tetaplah bersama kami.